Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rianisa Sayantisa Alfaradea, NPM 18144600022 dari kelas A118 dan merupakan salah satu mahasiswa PGSD Universitas PGRI Yogyakarta. Di sini saya akan menyampaikan hasil observasi PLP 1 yang dilaksanakan di SD Muhammadiyah Grogol Kalian. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang visi misi dan tujuan SD Muhammadiyah Grogol. SD Muhammadiyah Grogol memiliki visi yaitu berakhlakul karimah, berpengetahuan luas, intelek, mandiri, dan berbudaya. Kemudian SD Muhammadiyah Grogol juga memiliki 5 misi. Di antaranya yang pertama menyelenggarakan pendidikan berbasis Al-Quran dan As-Sunnah. Kedua, menyelenggarakan pendidikan dan pemahaman ilmu dan teknologi. Ketiga, membangun sikap kemandirian. Yang keempat, membentuk manusia yang beretika dan melestarikan nilai-nilai budaya. Yang kelima, menyelenggarakan pendidikan bagi semua dan tidak diskriminatif. Selanjutnya, SD Muhammadiyah juga memiliki tujuan, di antaranya terwujudnya dasar akidah yang benar dan kuat bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah, melalui pembelajaran yang aktif, inovatif, efektif, menyenangkan, dan dapat mengamalkan dalam kehidupan pribadi yang berakhlakul karimah dan memperoleh nilai ujian sekolah dengan rata-rata 24. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kultur sekolah yang ada di SD Muhammadiyah Grogol. SD Muhammadiyah Grogol memiliki 5 kultur sekolah, di antaranya yang pertama senyum, salam, sapa, sopan, santun atau yang biasa disebut dengan 5S. Yang kedua, adanya kegiatan rutin peserta didik untuk hafalan surat-surat pendek dan melaksanakan baca tulis Quran sebelum kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga, mewajibkan para peserta didik untuk doa sebelum dan sesudah kegiatan belajar mengajar. Yang keempat, memiliki jadwal piket. Yang kelima, mewajibkan peserta didik untuk selalu mencuci tangan. Nah, kultur sekolah ini bertujuan untuk mendidik para peserta didik untuk memiliki sopan santun terhadap seluruh warga sekolah, kemudian melatih tanggung jawab, membekali para peserta didik untuk masa depan dan saat mereka dan bekal di akhirat nanti. Kemudian membiasakan para peserta didik untuk melaksanakan hidup sehat. Kemudian yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang struktur organisasi sekolah. Nah, struktur organisasi yang ada di SD Muhammadiyah Grogol sudah sangat lengkap dan terpampang pada area sekolah sehingga kami bisa langsung mengamati. Nah, struktur organisasi di SD Muhammadiyah Grogol meliputi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Gunung Kidul, Kabupaten Gunung Kidul. Kemudian ada komite sekolah yang merupakan orang tua atau wali murid, kemudian ada kepala sekolah, bendahara, sekretaris, guru kelas 1 hingga guru kelas 6, kemudian ada guru pendidikan agama Islam, guru penjas atau guru olahraga, kemudian ada pembina tari, pembina ekstra BTH atau baca tulis Quran, pembina HW atau Hizbul Waton, kemudian pembina ekstra tapak suci, dan peserta didik. Keempat, saya akan menjelaskan tentang peraturan dan tata tertib yang ada di sekolah. Nah, SD Muhammadiyah Grogol membuat atau menetapkan peraturan dan tata tertib tidak hanya ditujukan untuk para peserta didik, akan tetapi juga ditujukan untuk tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Apabila peserta didik dituntut untuk berpakaian rapi, datang ke sekolah tepat waktu, kemudian memiliki sifat hormat dan sopan santun, memiliki tanggung jawab, harus menghafal surat atau juz 30, maka tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang ada di SD Muhammadiyah Grogol juga harus
datang ke sekolah tepat waktu, kemudian hafal juz 30, kemudian bertanggung jawab. Kenapa guru juga dibuatkan tata tertib? Nah, karena guru itu merupakan figur atau contoh bagi peserta didiknya. Apabila guru datang ke sekolah terlambat, tidak memiliki tanggung jawab, berpakaian tidak rapi, maka peserta didik juga akan menirukan apa yang telah guru lakukan. Gitu. 5. Saya akan menjelaskan tentang kegiatan seremonial hingga formal. Yang SD Muhammadiyah Grogol sangat rutin melaksanakan kegiatan-kegiatan seremonial hingga formal yang wajib diikuti oleh seluruh warga sekolah. Di antaranya yang pertama upacara bendera pada hari Senin dan pada kegiatan hari nasional yang bertujuan untuk mengenang para jasa pahlawan yang telah berhasil memerdekakan bangsa Indonesia dari penjajah. Yang kedua, upacara pada saat pengenalan peserta didik baru. Yang ketiga, wisuda tahfidz untuk peserta didik yang sudah berhasil menghafal juz 30. Kegiatan kurikuler, kokurikuler, ekstrakurikuler. SD Muhammadiyah Grogol tidak mewajibkan untuk para peserta didik untuk mengikuti seluruh kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler. Sedangkan SD Muhammadiyah Grogol juga sering mengajak para siswa untuk mengunjungi wisata alam yang ada di sekitarnya, dan peserta didik diminta untuk mengamati makhluk hidup yang ada di sekitar dan menuliskannya. Nah, untuk ekstrakurikuler, SD Muhammadiyah Grogol memiliki 4 ekstrakurikuler, diantaranya tari, HW, BTI, dan tapak suci. Selanjutnya, ada praktik pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah. Nah, SD Muhammadiyah Grogol menerapkan 3 pembiasaan positif di sekolah. Di antaranya yang pertama, membiasakan peserta didik untuk melaksanakan sholat duha setelah kegiatan hafalan surat pendek dan baca tulis Al-Quran, serta membiasakan untuk melaksanakan sholat duhur dan asar secara berjamaah. Yang kedua, mengadakan Jumat sehat dan Jumat bersih. Nah, kegiatan ini tuh dilaksanakan dengan cara bergilir. Semisal minggu ini telah dilaksanakannya Jumat sehat, maka minggu berikutnya akan dilaksanakan Jumat bersih. Kegiatan ini bertujuan untuk mengajarkan para peserta didik untuk hidup sehat dan bersih. Kegiatan ini juga bisa dijadikan sebagai refreshing untuk para peserta didik. Yang ketiga, membiasakan peserta didik untuk melaksanakan azan, iqomah, dan ceramah secara bergilir untuk menumbuhkan rasa percaya diri, sehingga ketika dewasa peserta didik diharapkan mampu menjadi imam saat sholat berjamaah. Selanjutnya ada prestasi dan kegiatan pendukung. SD Muhammadiyah Grogol telah meraih banyak prestasi, diantaranya juara 1 keterampilan UKS tingkat SD sekecamatan Palian, juara 1 OSN IPA tingkat SD sekecamatan Palian, juara 2 sepak bola mini putra tingkat SD, juara 1 musabaqah azan, doa setelah azan dan iqomah, dan masih banyak lagi. Kemudian kegiatan pendukung yang dimiliki oleh SD Muhammadiyah Grogol diantaranya pelatihan pengurus OKS cilik, pengadaan azan dan ceramah bergilir khusus untuk siswa SD Muhammadiyah Grogol. Kemudian ada les tambahan untuk memperdalam materi yang belum dipahami oleh peserta didik. Terdapat kuis mingguan untuk mengingatkan materi, kegiatan olimpiade budaya Jawa, dan adanya ekstrakurikuler tari di SD Muhammadiyah Grogol. Sarana dan prasarana di SD Muhammadiyah Grogol sudah sangat lengkap, di mana adanya ruang guru, kemudian ruang kepala sekolah, ruang tamu, ruang kelas yang cukup memadai, meja kursi yang sangat memadai, dan juga disediakan parkiran untuk para peserta didik yang
membawa sepeda, kemudian disediakannya juga musola, tempat cuci tangan, perpustakaan, dan lain sebagainya. Selain saya observasi, saya juga diminta untuk membantu melengkapi data peserta didik kelas 6 yang berupa rekapan nilai, kemudian alamat, serta nama orang tua alumni SD Muhammadiyah Grogol. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.